Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas bekam holistik yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada hari ini kita melanjutkan materi terkait dengan masalah anatomi hijamah atau anatomi bekam. Jadi ini penting sekali bagi para praktisi al-hijamah atau bekam itu untuk mengetahui anatomi kulit. Karena apa? Sasaran bekam ini yang dituju adalah permukaan kulit. Jadi kita harus paham, ya, harus paham terkait dengan anatomi kulit. Ya. Jadi fungsinya kita mengetahui anatomi kulit ini, akhirnya kita menjadi pembekam yang profesional. Artinya mengedepankan ilmu baru melakukannya itu. Karena bahaya ketika kita tidak memahami, maka terutama yang menggunakan alat ya, syartoh ya, sayatan dengan bisturi. Nah ini kalau dia nyayatnya tidak hati-hati, tidak pakai kaidah ilmu, itu bisa kedalaman, bisa kedalaman. Nah, tujuan mengeluarkan toksit yang ada di permukaan kulit, ya, malah yang keluar adalah darah segar. Maka dalam hal ini penting kita mengetahui terkait dengan anatomi hijamah. Baik, dalam anatomi hijamah yang perlu kita fahami adalah yang pertama, ya, kita harus memahami terkait dengan lapisan kulit, ya, lapisan kulit. Ya. Ini penting diketahui. Ya. Nah, di dalam tubuh manusia ternyata kulit yang paling tebal itu ya wilayah punggung, ya, wilayah punggung. Jadi kalau ada kulit wajah, ya kan, kemudian ada kulit yang ada di dalam nih sini, kemudian kulit di depan. Nah, di wajah, di depan, di sini, ya, ini kulitnya lebih tipis daripada yang di punggung. Yang paling tebal itu ya telapak tangan dan telapak kaki, karena ini adalah kapal, ya, kapal. Tapi untuk hijamah itu kebanyakan di punggung. Maka punggung ini termasuk kulit tebal, ya, dibandingkan dengan kulit yang ada di depan, di wajah, terus di tangan sebelah dalam atau di kaki sebelah dalam, ya. Itu. Jadi kulit adalah, ya, ini definisi kulit adalah organ terbesar dalam tubuh manusia. Karena itu banyak toksit yang berkumpul di sana. Ya. Dengan berbekam dapat membersihkan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Jadi kulit itu merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia. Itu karena sepanjang kita ada daging seluruh tubuh itu, ini kulit adalah pembungkusnya, ya kan. Maka termasuk kulit ini adalah organ terbesar di dalam tubuh manusia. Ya. Karena ini organ terbesar dalam tubuh manusia, maka ya, toksit itu berkumpul di sana, ya. Racun, ya, hasil daripada sisa metabolisme. Ketika kita makan kemudian diproses secara metabolisme itu, hasil sisa buangan ini nanti akan menghasilkan toksit, dan toksit ini sembunyinya itu kebanyakan di kulit, ya, di permukaan kulit. Nah, permukaan kulit, nah, sedangkan kulit ini termasuk organ terbesar. Ya. Kemudian ya tujuan bekam di permukaan kulit, ya, kemudian mengeluarkan darah di permukaan kulit ini adalah tujuannya untuk membersihkan toksit-toksit yang ada di permukaan kulit tersebut. Sehingga ketika toksit itu banyak keluar, paling enggak, ya, kita akan tergantikan sel yang baru, ya. Kemudian kita menjadi sehat karena banyak racun di dalam tubuh yang keluar dari tubuh kita. Kemudian, ya, ternyata ini ada lapisan kulit yang perlu kita pahami, ya. Lapisan kulit ini pada manusia itu ada 3, yaitu lapisan yang paling luar, ya, paling permukaan itu adalah lapisan epidermis, ya. Lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis.
Lapisan epidermis adalah lapisan kulit yang pertama, yang paling permukaan, itu adalah lapisan kulit yang paling awal atau pertama, ini epidermis. Kemudian dermis itu lapisan kulit kedua. Nah, di situ dermis ini ya, lapisan dermis ini untuk melindungi tubuh dan memproduksi kolagen, elastin dan histamin. Nah, ini biasanya ada cairan di bawah kulit. Ini ada kolagennya. Jadi kalau ke kolagen ya, kolagen itu ya untuk pelembab kulit tadi ya, itu. Nah, itu sebagai pelembab. Kalau orang kering itu kolagennya biasanya kurang ya. Maka kalau wajahnya itu kering, maka kita punya pelembab ya yang bahannya itu dari kolagen. Itu untuk melembabkan kulit. Jadi kulit jadi kencang ya. Nah, kolagen ini dia diproduksi oleh ini. Jadi di dermisnya ya. Jadi dermis itu adalah lapisan kulit kedua melindungi tubuh. Di samping melindungi tubuh juga memproduksi kolagen, elastin dan histamin. Kalau elastin itu berarti kan mengelastiskan ya. Mengelastiskan, dan histamin itu ya di bawah itu tadi. Sudah mulai di daging ya, di bawah lapisan epidermis. Nah, kemudian yang lapisan paling dalam itu, lebih dalam lagi adalah lapisan hipodermis. Ini adalah lapisan kulit terdalam, melindungi tubuh dan menyesuaikan dengan suhu luar. Jadi kalau epidermis itu di permukaan, paling enggak ketika kita ada sesuatu dia nempel di permukaan ya, atau patogen penyerang itu ya, ini epidermis dulu ya. Kemudian ke dermis lebih dalam lagi ya, yang paling dalam lagi itu hipodermis itu. Kalau hipodermis itu mengarahnya kepada penyesuaian dengan suhu luar ya. Nah, alhijamah ya, alhijamah ini dia batasnya maksimal itu adalah di epidermis, tidak boleh lebih daripada lapisan epidermis. Ketika dia nusuknya atau sartoh sayatannya itu melebihi dari epidermis, apa yang terjadi? Maka dia akan keluar cairan kolagennya. Kemudian cairan getah bening yang dia memang mengarah kepada keelastisan tubuh dan kulit di sini. Jadi dia akan keluar kalau terlalu dalam. Kalau terlalu dalam. Apalagi dia misalnya pakai bisturi, sayatannya itu lebih dalam lagi ke hipodermis. Maka dia darah segarnya akan keluar lebih banyak lagi. Jadi batas maksimal torehan atau pelukaan pada waktu kita melakukan terapi bekam itu maksimal adalah lapisan epidermis. Kemudian terkait dengan ketebalan kulit manusia. Kulit terdiri dari kulit tebal dan kulit tipis. Ketebalan kulit punggung, sudah saya sampaikan di awal ya, itu tidak sama dengan kulit wajah. Jadi kulit punggung itu dia lebih tebal dibandingkan dengan kulit wajah. Maka bekam wajah yang untuk bekam kecantikan ya, atau misalnya jerawatnya banyak, itu teknik seperti di punggung, di kop, kemudian dibiarkan. Tekniknya adalah bekam tarik, yaitu ditarik sehingga tidak membekas, tapi darah tetap keluar. Itu jangan ditinggalkan di kop, ditinggalkan nanti dia akan menghitam. Nah, kita wajah itu termasuk yang harus dijaga. Jadi jangan dolim terhadap wajah kita. Kalau di bekam sininya atau pipi kemudian dia sampai menghitam, itu kan orang lihat wah ini bekas dibekam nih ya kan, tapi kelihatan ekstrim itu ya. Padahal teknik bekam di wajah itu hanya mengeluarkan darah, tapi tekniknya adalah bekam tarik. Nah, ini perlu dipahami ya, terutama bagi pemula yang mau menjadi terapis bekam ya, ini ya. Kalau sudah pengalaman ya insya Allah, apalagi sudah belajar kemana-mana ya terkait dengan bekam ya, dia lebih tahu ya. Ini bagi pemula ya. Jadi teknik bekam tarik itu bukan di kop kemudian ditinggal lama ya, tapi tekniknya adalah bekam tarik.
begitu. Nah, kemudian toksin ya, atau toksit itu sebagian besar berada pada pembuluh darah yang berada di lapisan epidermis dan dermis. Jadi toksin ini dia akumulasinya itu di lapisan pertama dan kedua, yaitu epidermis dan dermis. Ya. Kemudian ya, berikutnya adalah akibat pelukaan terlalu dalam. Ya. Hasil yang keluar dari pembekaman adalah darah bersih yang tidak mengandung toksin atau toksit. Ya. Jadi pelukaan yang terlalu dalam nanti yang keluar darah itu bukan darah yang mengandung toksin atau toksit, tapi darah seger itu dia akan lebih banyak keluar ya. Maka tujuan terapi bekam itu tidak tercapai. Ya. Kemudian kecenderungan darah yang keluar akan semakin banyak karena dia sudah merobek ya, sudah merobek ke pembuluh di situ ya. Jadi ada pembuluh di situ sudah kena ya, dengan sayatan atau pelukaan yang terlalu dalam sehingga darah yang keluar itu dia akan cenderung lebih banyak, kemudian warnanya itu dia lebih cerah ya, seger gitu ya. Nah ini sudah di luar ini konteks tujuan kita melakukan bekam. Jadi hati-hati jangan terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam itu darah seger itu ikut keluar. Nah, ini ya. Jadi akibat pelukaan terlalu dalam ini adalah kecenderungan darah yang keluar itu akan semakin banyak. Maka dalam teknik terapi bekam itu jangan memprediksi bahwa keluarnya darah lebih banyak itu berarti dia masih makin bagus. Tidak, ini pandang yang sangat salah. Kalau kita niatkan bahwa bekam itu adalah pengobatan sunnah, ya sudah lakukan. Mau keluar banyak, mau keluar sedikit, yang penting kita lakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP ya. Ya udah, kita lakukan yang terbaik, tidak menyalahi. Keluarnya mau banyak, mau tidak, ya enggak apa-apa. Artinya bukan patokan dia sembuh dan tidaknya, kan gitu. Daripada keluar banyak tapi darahnya adalah darah yang bersih, maka dia sudah di luar tujuan pengambilan darah melalui terapi bekam. Jadi ini harus hati-hati, jangan bangga dengan bekam keluar banyak. Biasanya kalau kacamata holistik itu darah yang panas, darah yang bergolak-golak di dalam tubuh, suhunya dia lebih tinggi, ya, lidahnya merah, nadinya kuat, kenceng, itu otomatis dia akan dibekam itu keluar darahnya lebih banyak. Bagi yang dia lidahnya agak cenderung pucat, biasanya dia sedikit, bahkan hanya keluarnya angin saja, ngembun saja ya. Jadi di kopnya itu akan kelihatan ngembun. Jangan dipaksakan. Jadi hasil keluarnya darah itu yaitu tergantung kondisi tubuhnya, ya kan? Kalau kondisi tubuhnya terlalu panas, biasanya dia lebih cenderung banyak darah yang keluar. Maka dalam hal ini karena ada akibat pelukaan terlalu dalam, ya, maka dibutuhkan kehati-hatian dalam proses pelukaan bekam. Jadi dalam melukai itu harus hati-hati, harus sesuai dengan standar. Kalau sayatan itu pakai teknik, ya ininya harus dikenai tubuh, terus ini main, ya. Tapi kalau pakai penusukan itu diusahakan jangan lurus ya, tapi miring, ya. Sehingga dia kenanya di permukaan kulit. Kalau menusuk itu biasanya dia akan lebih dalam, walaupun di setting itu. Kalau saya mendingan miring ya. Jadi benar-benar dia akan melukai dengan pelukaan yang ringan, hanya permukaan kulit. Tujuannya supaya tidak melebihi lapisan epidermis. Maka perhatikan target bekam ya. Maka perhatikan target bekam harus sesuai dengan harapan atau sasaran. Baik. Nah, itu adalah anatomi terkait dengan kulit ya. Jadi ketika bekam harus hati-hati supaya tujuan semula pengeluaran darah di permukaan kulit itu sesuai dengan harapan, dan kita tidak dolim ya.
Baik, karena yang dikeluarkan itu darah, maka penting ya kita membahas tentang masalah darahnya. Jadi lanjutan daripada anatomi hijama yang menjelaskan terkait dengan lapisan kulit, maka kita juga membahas tentang darah ya. Nah, ini fungsi darah adalah sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh sel tubuh. Yang kedua, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, kemudian mengangkut sisa metabolisme dari seluruh sel tubuh, kemudian mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran. Berikutnya, fungsi darah yang lain adalah memelihara keseimbangan cairan tubuh, karena darah ini ya bisa dikatakan 80% itu isinya cairan ya. Maka fungsi darah diantaranya adalah memelihara keseimbangan cairan tubuh. Kemudian mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asing lain yang dijalankan oleh sel-sel darah putih. Ya. Itu fungsi darah. Kemudian memelihara suhu tubuh. Jadi suhu tubuh itu kaitannya dengan panas dan tidaknya darah ya. Itu suhu tubuh ya. Kalau yang bagus ya darahnya yang memang hangat. Baik, darah itu ada pembuluh yang besar ya, yang dua, yaitu pembuluh vena dan pembuluh arteri. Pembuluh vena itu biasanya dia lebih banyak CO2-nya, itu vena. Maka terapi Al-Fasdu itu dia memang ya, mengeluarkan darah dari pembuluh venanya. Artinya karbon dioksida yang atau CO2 yang ada di pembuluh darah vena itu dia dikeluarkan. Ya sama, toksit juga ya. Jadi CO2 itu termasuk banyak toksit di situ ya. Ini biasanya pakai teknik terapi Al-Fasdu. Maka teknik terapi Al-Fasdu dengan bekam itu atau al-hijama itu saling melengkapi ya. Kalau bekam khusus itu di permukaan, kalau Al-Fasdu itu khusus di pembuluh vena. Sedangkan pembuluh arteri, ya, pembuluh darah arteri itu dia lebih banyak oksigennya. Maka Al-Fasdu itu tidak boleh di pembuluh arteri karena dia kaya akan oksigen. Akumulasi oksigen itu ada di pembuluh arteri. Nah, pemompa darahnya adalah heart atau jantung. Ini ada gambarannya ya. Jadi ada pembuluh arteri dan pembuluh vena. Di antara pembuluh arteri dan vena itu ada pembuluh kapiler ya. Pembuluh kapiler. Maka bekam itu ya batasnya di pembuluh kapiler ya. Pembuluh yang paling luar. Kemudian pembuluh darah kapiler ini fungsinya adalah penghubung pembuluh arteri dan vena. Jadi kalau ada pembuluh yang besar antara vena dengan arteri, nah ini penghubungnya adalah pembuluh kapiler. Yang kedua adalah fungsi pembuluh kapiler adalah tempat pertukaran zat-zat antara darah dan cairan jaringan. Tempat pertukaran zat-zat antara darah dan cairan jaringan ya. Kemudian mengambil hasil sekresi dan kelenjar. Menyerap zat makanan dari usus, kemudian menyaring darah di ginjal. Ini jadi fungsi pembuluh kapiler itu bisa menyaring darah di ginjal. Sentralisasi ya, ini fungsi yang lain adalah sentralisasi pertukaran darah dari arteri dan vena dan pusat pengendapan toksin dan oksidan. Nah ini, jadi sebagai sentralisasi nih pertukaran darah arteri dan di vena ya, di pembuluh arteri dan vena, kemudian sebagai pusat pengendapan toksin. Makanya batas, kalau kita bicara pembuluh ya batasnya bekam ya itu paling luar adalah pembuluh kapiler. Kemudian pembuluh kapiler ini ya, dia sebagai penghubung, pertukaran, pengambilan hasil, ya, penyerapan, penyaringan, dan pengendapan. Nah ini, jadi pembuluh kapiler itu diliputi itu tadi sebagai penghubung, sebagai pertukaran, sebagai pengambilan hasil,
sebagai penyerapan, penyaringan, dan pengendapan. Maka proses bekam itu ya harus dikop dulu ya. Terus torehannya itu harus torehan tipis ya, tidak boleh terlalu dalam. Pelukaannya juga pelukaan ringan. Lanjut ya, patofisiologi bekam itu ketika dikop dia akan terjadinya hipoksia ya, hipoksia, kemudian tercapainya ya HIF ya, alfa berarti ke arah ketenangan ya, ketenangan. Kemudian IPO dan HB dan sel darah merah ya. Nah, ini jadi fungsi ketika dikop ini akan menghasilkan fungsi hipoksia. Kemudian sampainya ke alfa, artinya dia jadi tenang, rileks ya, rileks. Nah, itu dari fungsi pengekopan tadi, salah satunya adalah rangsangan pada saat dikop itu membuat volume aliran darah meningkat dan mempercepat sirkulasi darah, sehingga suplai darah ke kulit menjadi lebih banyak. Ini fungsi daripada perangsangan ketika dikop. Suplai darah itu ke kulit menjadi lebih banyak. Efek yang ditimbulkan itu ketika dikop itu terjadi peningkatan kerja jantung. Jadi kerja jantung itu akan lebih baik lagi. Kemudian meningkatkan suhu di sekitar kulit yang dikop. Jadi biasanya kalau dikop itu dia akan menghasilkan suhu hangat di sekitarnya. Nah, meningkatkan suhu di sekitar kulit yang dikop. Kemudian menimbulkan rasa gatal akibat dilepaskannya histamin. Jadi histamin ini adalah zat kekebalan tubuh yang diproduksi ketika tubuh mengalami alergi atau infeksi. Gitu. Ini fungsinya dikop tadi, tujuannya tadi salah satunya ya, ini menimbulkan rasa gatal. Itu jangan khawatir. Jadi rasa gatal itu ada dua nanti, karena kulitnya tidak, karena alatnya tidak steril, ya, banyak kuman, dikop gatal. Kalau sudah steril sesuai dengan SOP, ya, dari mulai perendaman, kemudian dicuci dengan dicuci dengan itu sunlight, kemudian dibilas, di alkohol masuk ke alat sterilisator ya, habis itu di alkohol lagi masuk ke box siap dipakai lagi. Nah itu kok masih gatal, berarti ini bukan karena alatnya, tetapi efek daripada pengekopan itu akan menimbulkan rasa gatal. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Maka ketika dikop kemudian rasa gatal itu ini karena akibat dilepaskannya histamin. Apa itu histamin? Histamin adalah zat kekebalan tubuh yang diproduksi ketika tubuh mengalami alergi atau infeksi. Kemudian rangsangan nyeri pada saat perlukaan akan menyebabkan terjadinya pengiriman sensor oleh motor neuron ke talamus, kemudian diteruskan oleh saraf simpatis agar terjadi pelepasan antara lain 1. Hormon kortisol, 2. Hormon endorfin, ya. Ketiga adalah enkepalin, ya. Nah itu alhamdulillah ya bisa dilepaskan itu hormon kortisol, hormon endorfin, dan enkepalin, ya, yang bisa mengeluarkan zat-zat yang negatif ya di darah, kemudian tercapainya relaksasi menjadi tenang sehingga dia tidur bisa nyenyak. Kemudian ya head shock protein ya, SP770 ya, itu ada nitric oxide, makrofag, dan proliferasi. Jadi terkait dengan masalah zat-zat darah yang merugikan tubuh, dia akan lepas. Kemudian peningkatan keaktifan sel darah putih ya, sehingga antibodi akan meningkat. Ini makrofag ya, biasanya makrofag itu arahnya ke antibodi dan dia akan meningkatkan energi dalam tubuh. Dalam hal ini berarti apa? Imunitas akan meningkat. Kemudian proliferasi.
Nah, kemudian dalam pengekopan itu ya, pengekopan ya, itu juga akan mengeluarkan cairan interstisial yang mengandung CPS. CPS itu ya yang ke arah kortisol ya. Ya, jadi kolesterol, ya, asam urat dan trigliserid. Jadi kandungan CPS itu isinya adalah kolesterol, asam urat dan trigliserid. Itu yang efek buruk atau efek jelek di pembuluh ya, di kandungan darahnya itu juga dia akan dikeluarkan. Jadi masya Allah ya. Kemudian terkait dengan masalah darah yang keluar, ini ada perbedaan bekam dan donor darah. Ketika donor darah ini maka dia akan mengeluarkan di pembuluh vena ya. Di pembuluh vena, ya, kalau bekam itu di pembuluh kapiler yang isinya adalah pengendapan toksin di situ. Kemudian donor darah itu mengeluarkan HDL dan LDL. Jadi yang manfaat dan yang meracuni, yang tidak bermanfaat atau yang merusak itu pada donor darah itu dia akan keluar bersama-sama. Tetapi kalau khusus bekam hanya mengeluarkan LDL ya. Hanya mengeluarkan LDL, efek negatifnya ya. Itu yang dikeluarkan. Kemudian kalau donor darah itu mengeluarkan sel darah putih. Karena yang diambil itu ya darah yang akan untuk membantu orang yang kekurangan darah ya. Tetapi kalau khusus bekam itu tidak mengeluarkan sel darah putih. Kalau donor darah itu mengeluarkan mineral dan zat dalam tubuh. Jadi mineralnya juga zat dalam tubuh yang positif juga ikut keluar ini dalam donor darah. Tapi kalau bekam khusus mengeluarkan zat besi yang berlebihan. Ini ciri-ciri khas zat besi berlebihan dalam tubuh itu biasanya ngantukan ya. Ngantukan. Makanya kalau kita makan misalnya lauknya itu sayur kangkung, itu zat besinya tinggi, itu biasanya ngantukan. Kemudian donor darah itu semua yang keluar darahnya ini sama seperti darah yang keluar saat terluka. Jadi ketika kita terluka kena pisau itu darahnya itu persis seperti darah yang dikeluarkan pada saat donor darah. Beda dengan bekam. Kalau bekam itu mengeluarkan cairan interstisial yang mengandung CPS. CPS itu tadi isinya adalah kolesterol, kemudian asam urat dan trigliserid. Jadi semua yang dikeluarkan adalah yang negatif di dalam darah. Kemudian perbedaan ginjal dan bekam. Kalau ginjal itu mengeluarkan zat sisa metabolisme yang larut dalam air, ya, hidropilik ya. Maka kalau bekam itu mengeluarkan zat metabolisme ya, yang larut dalam air dan lemak. Kalau yang ginjal itu khusus dia sisa metabolisme yang larut dalam air. Kalau bekam itu dua, yang larut dalam air juga larut dalam lemak. Ya. Itu hidropilik dan hidropobik. Ya. Itu. Jadi bekam itu manfaatnya adalah fungsi ginjal plus. Dia 2 kali lipat ya fungsi ya. Jadi sangat membantu agar fungsi ginjal itu dia akan lebih kuat ya, lebih kuat dibandingkan yang tidak bekam ya. Kemudian manfaat bekam itu salah satunya adalah merangsang pembentukan sel darah merah yang baru. Kalau ini manfaat bekam sesuai dengan penelitian dokter yang dia suka dengan tibu nabawi. Salah satunya dokter ini yang dia meneliti terkait dengan masalah bekam. Bukan berdasarkan hadis ya. Karena kalau berdasarkan hadis itu biasanya ada ini 3 ya. Itu mencerahkan pandangan, menghilangkan atau meringankan kekakuan ya. Meringankan kekakuan, menajamkan mata, kemudian mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, dalam hal ini adalah mengeluarkan toksit atau racun dalam tubuh. Itu kalau fungsi di dalam hadis. Tapi kalau fungsi
dalam ilmu kedokteran ini sudah diteliti oleh dokter yang fokus di bekam, itu adalah merangsang pembentukan sel darah merah yang baru, mencegah kekakuan pembuluh darah, melancarkan aliran darah, kemudian meningkatkan efektivitas penyampaian makanan, kemudian meningkatkan imun, mengeluarkan zat sisa metabolisme yaitu CPS, ya, kolesterol, asam urat, trigliserid, ya, dan mengurangi beban kerja limpa. Kemudian mengobati asam urat, ini jenis nama penyakit ya, mengobati kolesterol, mengobati hipertensi, membuat rileks dan bahagia. Makanya kalau habis bekam bisa tidur nyenyak, itu ya itu kan, karena fungsi bekam itu bisa merelaksasikan ya, tubuh kita sehingga tubuh itu jadi nyaman. Terlihat awet muda karena banyak toksin yang dikeluarkan, karena bekam memproduksi sekretom ya. Jadi terlihat awet muda ini karena bekam itu memproduksi sekretom yang sangat penting untuk peremajaan sel dan kulit. Itu diantara manfaat bekam. Ya. Kemudian ada posisi bekam. Ya. Ini ada posisi bekam. Posisi bekam ini bisa dua jenis. Yang satu adalah duduk, yang satu adalah tengkurap. Kalau yang duduk ini kondisi yang energinya cukup, lidahnya merah seger, nadinya juga hentakannya itu bertenaga duk, energinya cukup, suhunya juga hangat, cukup, tidak loyo ya. Maka ini sebaiknya posisinya duduk, dia akan lebih efektif dan lebih maksimal. Kemudian yang energinya pas-pasan, karena dikhawatirkan pingsan, maka tengkurap. Kenapa dengan energi yang pas-pasan kemudian dia baiknya tengkurap? Karena akan berlaku hukum gravitasi ya, dimana ketika orang duduk energinya lemah ya, kan ini darah ini kan di otak banyak nih ya, jadi energi ini fungsinya adalah mendorong darah sampai ke otak, sehingga otak itu selalu basah dengan darah. Maka karena energinya cukup, dia bisa menahan darah ada pada otak, berada di otak. Itu. Maka tidak dikhawatirkan pusing. Bagi yang energinya lemah, ya kan? Energinya lemah berarti kan penopang penahannya dia lemah, maka gravitasi bumi akan berlaku karena semua cairan, ibaratnya kita menggambarkan air ya, air itu dia akan turun dari dataran tinggi ke rendah, berarti energi air itu dia turun ke bawah. Nah, darah ini dia 80% lebih itu kandungannya cairan air ya. Maka di sini darah itu akan berpengaruh terkait dengan gravitasi bumi. Ya kan? Ketika dia energinya kurang kuat, maka darah karena cairannya itu lebih dominan, tidak bisa ditahan oleh energi. Begitu tidak bisa ditahan, darah itu akan turun. Begitu turun, otak itu kurang darah, akhirnya apa? Pusing-pusing, akhirnya dia pingsan. Maka sebaiknya kalau kita mau membekam pada klien, dicek dulu energinya lebih berlebihan atau dia cukup kuat ya, standar, atau dia lemah. Kalau lemah baiknya itu sambil duduk, sambil tiduran tengkurap. Kalau dia lemah, ya. Kalau dia kuat atau berlebih, suhunya juga berlebih, energinya juga berlebih, nutrisinya juga berlebih, baiknya dia posisinya duduk. Gitu. Demikian insyaallah pertemuan hari ini terkait dengan anatomi hijamah, ya kan, terkait dengan masalah lapisan kulit, kemudian tadi dibahas terkait dengan darah dan isinya, kemudian dilanjut dengan apa sih perbedaan donor darah dan bekam. Fungsi bekam juga ternyata ginjalnya itu akan berfungsi flush, artinya meringankan kerja bekam, ginjal ya. Jadi bekam itu membantu meringankan kerja ginjal, sehingga ginjalnya itu dia akan menguat 2 kali lipatnya ya. Jadi ginjalnya fungsinya akan plus.
juga tadi sudah disampaikan terkait dengan posisi bekam. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.